Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Laila Sakina dari kelas 2 FA2 akan mempresentasikan tentang lilin aromaterapi dari kombinasi minyak bunga lavender dan minyak jeruk lemon dengan minyak nilam sebagai pengikat. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama ada bahan alam yang digunakan, yang kedua ada khasiat dan manfaat, yang ketiga ada bentuk sediaan yang dibuat, dan yang keempat ada parameter mutu. Yang pertama yaitu bahan alam yang digunakan. Bahan alam yang digunakan yang pertama ada bunga lavender, Lavandula angustifolia caix. Lavender atau Lavandula angustifolia caix merupakan tanaman yang terlihat seperti rumput dan sering juga disebut sebagai rumput raksasa. Susunan bunganya yang mengumpul di tengah berwarna ungu kecil-kecil dengan kebiruan di ujung daun dan mengeluarkan aroma yang wangi. Tanaman ini tumbuh liar di Indonesia, membutuhkan sedikit air, tetapi tidak baik tumbuh di tanah yang selalu lembab. Tanaman ini sering dipakai sebagai tanaman hias. Asal tumbuhan ini dari Laut Tengah, Afrika Timur sampai India, dan sejak kapan tumbuhan ini masuk ke Indonesia belum diketahui dengan jelas. Yang kedua ada jeruk lemon, Citrus limonel. Jeruk lemon merupakan tanaman berduri. Tinggi pohon tanaman yang kecil mencapai 10 hingga 20 kaki. Daun lemon berbentuk oval dan berwarna hijau gelap. Daun jeruk lemon tumbuh tersusun pada batangnya. Aroma harum pada bunganya yang berwarna putih dan tersusun atas 5 kelopak. Jeruk lemon memiliki warna kuning hijau hingga kuning cerah dengan bentuk membundar. Panjang daunnya yaitu 8 hingga 9 cm. Jeruk lemon sangat mirip dengan jeruk nipis, namun jeruk lemon akan berwarna kuning saat matang, di mana jeruk nipis akan tetap berwarna hijau dan jeruk lemon memiliki ukuran yang lebih besar. Yang ketiga ada minyak nilam, Pogostemon cablin. Tanaman nilam merupakan tumbuhan daerah tropik dan merupakan tumbuhan semak. Tanaman nilam berakar serabut, berbatang lunak, dan berbuku-buku. Buku batangnya menggembung dan berair. Pada batangnya berwarna hijau coklat. Daun nilam merupakan bagian dari tanaman yang paling berharga, karena minyak nilam yang baik berasal dari daunnya. Tanaman nilam tidak selalu berbunga, tergantung pada jenisnya. Nilam yang berbunga, bunganya berwarna putih dan tersusun di tangkai. Yang kedua ada khasiat dan manfaat. Khasiat dan manfaat dari aromaterapi lavender. Aromaterapi lavender dapat memberikan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa keterbukaan, dan rasa keyakinan. Di samping itu juga dapat mengurangi rasa tertekan, stres, rasa sakit, emosi yang tidak seimbang, histeria, saraf frustasi, dan kepanikan. Lavender dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri dan dapat memberikan relaksasi. Kemudian ada jeruk lemon. Aromaterapi pada lemon merupakan jenis aromaterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dan cemas. Zat yang terkandung dalam lemon salah satunya adalah linalol yang berguna untuk menstabilkan sistem saraf sehingga dapat menimbulkan efek tenang bagi siapapun yang menghirupnya. Yang ketiga ada minyak nilam. Minyak nilam ini banyak dipergunakan dalam industri kosmetik, parfum, sabun, antiseptik, dan insektisida. Keunggulan minyak nilam dalam industri parfum yaitu minyak nilam bersifat fiksatif, yaitu kemampuannya dalam mengikat minyak lainnya sehingga harunya dapat bertahan lama dan hingga kini belum dapat dibuat secara sintetik. Yang ketiga, bentuk sediaan yang dibuat. Bentuk sediaan yang dibuat yaitu lilin. Lilin atau malam adalah ester antara asam lemak suhu tinggi dengan alkohol monovalen yang mempunyai bobot molekul yang besar. Ada juga lilin dengan alkohol penyusunannya berupa kolesterol. Pada suhu biasa, lilin berupa zat padat yang mudah leleh tetapi tidak mudah terhidrolisis. Yang keempat, parameter mutu. Parameter mutu yang diujikan yaitu uji penampakan lilin secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan aspek yang diuji berupa warna yang merata, yaitu warna ungu, tidak adanya retak dan cacat pada lilin, dan tidak adanya cekungan pada lilin. Yang kedua ada uji gelembung udara. Adanya gelembung udara pada lilin menurunkan tingkat kebagusan dari segi penampakan lilin. Kemudian yang ketiga adalah uji waktu bakar. Lilin dengan bahan stearin memiliki waktu bakar yang lebih lama dibandingkan yang lainnya. Lilin yang mengandung stearin menghasilkan lilin yang padat, keras, dan berkristal, sehingga pada saat dibakar lilin tersebut tidak cepat meleleh. Panas pembakaran lilin akan sulit menembus struktur lilin yang padat dan keras. Pencampuran parafin dan stearin bertujuan untuk meningkatkan lama waktu bakar lilin.
Yang keempat, ada uji titik leleh. Dalam membuat lilin, penggunaan stearin yang banyak dapat meningkatkan jumlah asam oleat. Semakin banyak jumlah asam oleat, maka lilin yang terbentuk akan memiliki titik leleh yang rendah. Penambahan stearin ke dalam parafin akan menurunkan titik leleh lilin. Hal lain yang mempengaruhi titik leleh lilin ialah bahan bakunya, yaitu parafin dan stearin. Titik leleh parafin adalah 42 hingga 60 derajat Celcius, dan stearin menurut buku yaitu kurang lebih 55 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, ada uji kesukaan terhadap aroma lilin saat dibakar. Lilin dengan parafin wax stearin 37,8% banding 57,8%, minyak bunga lavender banding minyak jeruk lemon 4%, 2% banding 2%, minyak nilam 0,4%, memberikan efek yang menyenangkan dan diterima baik oleh indera penciuman saat lilin dibakar. Yang keenam, ada uji terhadap efek terapi. Pada lilin aromaterapi ini dapat memberikan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, dan rasa keterbukaan dan rasa keyakinan. Di samping itu juga dapat mengurangi rasa tertekan, stres, rasa sakit, emosi yang tidak seimbang, histeria, rasa frustasi, kepanikan, menstabilkan sistem saraf sehingga dapat menimbulkan efek tenang bagi siapapun yang menghirupnya. Ini referensi jurnal yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.